Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Diikuti Dedemit Gunung Gede. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Diikuti Dedemit Gunung Gede. Nyatanya pikiranku keliru hingga sempat membuatku keluh. Nyatanya apa yang aku anggap tabu semua tak benar. Nyatanya apa yang aku anggap baik-baik saja hanya sekadar angan belaka. Semula aku berpikir jika aku berhasil menaklukkan ketinggian, aku hanya akan bergelut dengan rasa lelah semata, selebihnya keindahanlah yang akan aku peroleh seutuhnya. Ternyata semuanya keliru. Gunung Gede telah berhasil menampar omong kosongku dengan perlahan, hingga aku tak sanggup lagi untuk mengatakan jika pendakian tak sesederhana keindahan di atas ketinggian. Pengalaman kelam yang tidak akan mungkin bisa lupa dari pikiranku hingga detik ini, di mana di sepanjang perjalananku selalu ada sosok mengerikan yang tak henti-hentinya mengejar hingga membuatku kelimpungan dan berpikir untuk menghilang saja. Namaku Anthony. Mendaki merupakan satu dari sekian banyak kegiatan yang aku gemari, meskipun tak banyak gunung yang berhasil aku pijaki. Meski demikian, aku selalu excited jika ada yang mengajakku naik, meski terkadang waktuku tidak selalu tepat. Hingga pengalaman pendakianku pun masih bisa dihitung jari alias tak banyak. September tahun 2019, 4 tahun berlalu, namun semua masih terekam dengan jelas di dalam ingatan. Kala itu aku bersama beberapa temanku merencanakan sebuah pendakian Gunung Gede Pangrango, atau biasa dikenal dengan Gunung Gede tepatnya. Ini pengalaman perdanaku naik ke puncak Gunung Gede. Tentu aku begitu bersemangat, terlebih lagi pendakian kali ini begitu ramai. Kami merencanakan mendaki dengan jumlah anggota gemuk kurang lebih sebanyak 14 anggota, 7 laki-laki dan 7 perempuan seperti ditakdirkan untuk berpasang-pasangan. Meskipun pada kenyataannya bukan, namun pastinya akan begitu menyenangkan. Terlebih lagi kami memang begitu akrab satu sama lain. Zaki, Ariel, Kodir, Iqwil, Iwang, Faris, Anggi, Kintan, Regita, Amel, Ziah, Tilah, Salwa, dan tentunya aku sebagai pelengkapnya. Kami berteman baik sedari lama dan akrab hingga saat ini, hingga tak heran jika kami pun merencanakan pendakian bersama. Karena jumlah yang gemuk dan jumlah perempuan yang tak sedikit, tentu kewaspadaan pun harus ditingkatkan. Dan aku mewanti-wanti semua kawanku untuk menyingkirkan ego masing-masing saat naik nanti. Karena satu saja anggota yang egois, maka pendakian pun tidak akan menyenangkan lagi. Beruntung mereka semua kompak dan mau paham dengan apa yang aku ucapkan. Masih ada waktu kurang lebih 2 minggu untuk kami mempersiapkan segalanya. Aku berinisiatif mengajak semua kawan-kawanku untuk mempersiapkan fisik. Aku mengajak mereka semua untuk jogging tiap pagi dan sore di lapangan tak jauh dari rumahku. Meski tak semuanya bisa, namun paling tidak sebagian besar mereka mau mengikuti apa yang aku sarankan. Sebab jika kondisi kami tidak cukup prima, maka pendakian ke Gunung Gede nantinya tentu akan berat untuk dilalui. Selang beberapa hari sebelum pendakian, aku lantas mengajak Zaki dan Ariel untuk pergi ke tempat peminjaman alat-alat pendakian. Kami berencana menyewa beberapa tenda dan perintilannya. Maklum, di antara kami ber-14 tidak ada yang memiliki perlengkapan pendakian. Mereka hanya sebatas memiliki keril, sepatu gunung, dan jaket gunung karena memang pendakian bukanlah kegiatan rutin bagi kami. Setibanya di tempat peminjaman alat-alat pendakian, aku dan kedua kawan dekatku ini pun saling berbincang.
Saat asik berbincang, Pak Agus selaku pemilik tempat penyewaan alat pendakian pun melempar beberapa tanya kepada kami bertiga. Mau pada naik kemana nih? Asyik bener kelihatannya. Naik ke Gede, Pak. Walah, saya udah kapok naik ke Gede. Bukannya beberapa tahun silam ada juga pendaki yang tewas di puncak Gede sana ya? Loh, Pak Agus kenapa kapok naik ke Gunung Gede? Sempat ada pengalaman pahit. Dah nggak perlu diceritain, nanti khawatir kalian malah nggak jadi naik lagi. Kami semakin penasaran. Kami terus mendesak Pak Agus agar ia mau bercerita tentang kejadian pahit yang sempat dialaminya saat naik ke Gede. Terlebih lagi kejadian kelam salah seorang pendaki yang tewas di puncak Gede sana. Kami benar-benar ingin tahu. Paling tidak jika kami tahu apa yang dialami oleh Pak Agus, kami bisa lebih waspada dan berusaha untuk menghindar dari hal-hal yang bisa membawa malapetaka pendakian pada kami nantinya. Pada akhirnya setelah didesak oleh kami bertiga, Pak Agus bersedia menceritakan kejadian pahit yang sempat dialaminya beberapa tahun silam saat naik ke puncak Gunung Gede. Namun Pak Agus hanya menceritakan sekilas saja, ia tak berani mendetailkan kejadian yang dialaminya. Sebab Pak Agus sangat ingin melupakan hal kelam yang dilaluinya itu. Ia tidak ingin terbayang-bayang oleh peristiwa kelam yang sempat dialaminya. Ia menceritakan jika dulu sewaktu ia melakukan pendakian bersama kedua kawan akrabnya dan salah satunya adalah perempuan, Pak Agus dan kedua temannya sempat mengalami hal buruk karena kebetulan kawan perempuan Pak Agus saat itu sedang datang bulan. Namun kawan perempuan itu memilih untuk bungkam dan tidak memberitahukannya kepada Pak Agus atau kawan yang satunya. Alasannya karena ia tidak ingin rencana pendakiannya gagal pada waktu itu. Alhasil di sepanjang pendakian mereka kerap mengalami hal ganjil, dari mulai melihat penampakan-penampakan aneh, mendengar suara-suara mengerikan, dan puncaknya ketika kawan perempuan Pak Agus ini sampai kerasukan dan tersungkur di atas tanah dalam posisi langit yang begitu gelap, karena memang saat itu kondisinya malam hari. Untuk menyadarkan kawan perempuan ini dari kerasukan sangat-sangat sulit, hingga ada beberapa pendaki lain yang saat itu membantu pun tidak membuahkan hasil yang baik. Hingga pada akhirnya Pak Agus memutuskan membawa sang perempuan turun bersama kawan satunya lagi. Namun naas, sesampainya di base camp, kawan perempuan Pak Agus ini justru tidak tertolong. Tanpa sadar, air mata Pak Agus menetes begitu saja sesaat setelah menceritakan hal kelamnya pada kami bertiga. Jika ceritanya sekompleks ini, tentu aku tidak akan memaksa Pak Agus untuk bercerita, karena itu sama saja membuka luka batin yang ada dalam diri Pak Agus. Kami pun akhirnya memilih meminta maaf kepadanya. Maafkan kami ya Pak, kami tidak bermaksud untuk membuka luka lama Pak Agus yang udah hampir kering. Kalau kisah yang Pak Agus alami seharu ini, tentu kami tidak akan memaksa Pak Agus untuk buka suara Pak. Kami benar-benar merasa bersalah. Kami doakan untuk sahabat Pak Agus semoga tenang di alam sana ya Pak. Perihal kematian memang sangatlah misteri. Kita tidak akan bisa memilih akan meninggal di mana dan seperti apa. Adapun mungkin takdir kawan Pak Agus memang harus seperti itu. Semoga beliau husnul khotimah ya Pak. Maka dari itu, Nak Anton, Nak Zaki, Nak Ariel, kalian harus bisa jaga diri. Pokoknya kalau kalian dapetin hal janggal, saya saranin kalian lebih baik turun saja. Ingat, tujuan pendakian itu bukanlah puncak, melainkan rumah untuk kalian pulang. Siap Pak Agus, kami pasti akan selalu mengingat pesan Bapak. Setelahnya kami pamit pulang dari tempat Pak Agus. Sementara perlengkapan yang kami sewa pun kami bawa sekalian agar tidak bolak-balik nantinya. Di sepanjang perjalanan, aku dan kedua temanku yang lain terdiam di sepanjang jalan. Cerita kelam Pak Agus masih terngiang-ngiang di kepala kami bertiga. Bahkan kami pun sampai sempat ingin mengurungkan niat untuk mendaki ke puncak Gede. Apa kita batalin aja ya pendakian ini? Nggak mungkin, 2 hari lagi loh kita naik. Apa kata kawan-kawan yang lain? Kecuali kita naik cuma bertiga, mungkin kita bisa batalkan begitu saja. Tapi kali ini rasanya nggak mungkin deh.
Sudahlah, benar kata Zaki. Kita berdoa aja yang baik-baik. Lebih banyak orang yang selamat saat naik ke gede dibandingkan dengan orang yang tewas. Ingat, takdir tidak akan salah sasaran. Kalau takdir kita baik, tentu perjalanan kita nantinya juga bakal aman. Ucapan Ariel ada benarnya juga. Bukankah terlalu khawatir dengan takdir adalah hal yang tidak baik? Kami bergegas kembali ke rumah masing-masing, bersiap packing sembari menunggu waktu pendakian tiba. Di tengah malam aku kembali teringat ucapan Pak Agus. Aku teringat cerita Pak Agus kalau aku di posisi Pak Agus. Tentu rasa trauma itu akan terasa nyata meski sudah begitu lama. Bagaimana tidak, ia kehilangan kawan baik saat sedang mencari kebahagiaan bersama dengan naik ke puncak sana. Namun kawan seperjuangannya justru pulang hanya tinggal nama. Ya Allah, semoga anggota kami tetap sama dari awal naik hingga turun nanti. Kegelisahan nyatanya berhasil menyita waktu malamku hingga tak terasa fajar pun hampir tiba. Aku memutuskan tidur lebih dulu sebab keesokan harinya pendakian yang sudah aku tunggu-tunggu akan tiba. Tepat di tanggal 14 bulan September kami berkumpul di Cimangu. Waktu pendakian benar-benar tiba saat ini. Kami berangkat menuju basecamp pendakian Gunung Gede via Putri. Sebagian ada yang berangkat dengan sepeda motor, ada pula yang menggunakan mobil pick-up. Sementara itu aku memilih menggunakan sepeda motor. Rombongan yang memilih untuk naik pick-up berangkat lebih awal sekitar jam 10 malam. Sementara aku yang kebetulan menggunakan motor harus menunggu dua kawan lain yang tidak kunjung datang. Sebetulnya aku sedikit kesal karena dua kawanku ini cukup ngaret. Padahal sejak awal sudah kuperingatkan untuk datang lebih awal, namun karena sudah terlalu nyaman datang ngaret, akhirnya ia tidak bisa datang tepat waktu. Kebetulan ada dua orang lagi yang ikut barengan berangkat bersamaku dan yang lain. Mereka adalah Om Awing dan Dekol. Tentu pendakian ini akan semakin ramai bukan? Kurang lebih sekitar jam setengah 12 malam kedua kawanku tiba. Akhirnya kami langsung berangkat melesat menuju tempat tujuan karena aku tidak ingin tertinggal jauh dengan mereka yang menggunakan mobil pick-up. Aku mengemudikan motorku dengan cukup kencang saat itu. Kebetulan jalanan juga cukup lenggang. Hingga aku dan yang lainnya sampai di daerah puncak. Aku lantas berjumpa dengan kawan-kawan yang lain. Kebetulan mereka sudah istirahat lebih dulu. Mereka sedang ngopi-ngopi santai sementara aku baru saja tiba. Tiba-tiba saja teleponku berdering, ada panggilan masuk ke telepon milikku. Setelah aku lihat ternyata kakakku yang menghubungiku. Segeralah aku angkat karena terlambat sedikit saja. Sudah pasti kakakku yang cukup bawel ini akan mengomel di sepanjang waktu. Di mana? Lagi ngeres, Kak. Aku mau naik ke Gunung Gede juga ini, tapi ban mobilku malah kempes. Kasih tahu patokan-patokan ke basecamp ya, biar gak nyasar. Akhirnya aku memberitahukan detail jalur menuju basecamp Putri. Beruntung kakakku bisa dengan cepat menangkap apa yang aku ucapkan, hingga aku tak perlu menjelaskan padanya panjang lebar. Setelah semuanya usai, kami memilih melanjutkan perjalanan menuju puncak Bogor. Suasana di sana sangat-sangat dingin, ditambah lagi macet yang sempat membuatku pegal-pegal berkepanjangan. Karena memang aku harus membawa tas keril yang cukup besar dan berat di motor. Akhirnya kami sampai di basecamp Putri tepat di jam 2:30 pagi. Akhirnya sampai juga. Di sepanjang perjalanan kami dari rumah hingga sampai di basecamp semua lancar tanpa adanya kendala sedikit pun. Baik yang memakai mobil pick-up ataupun yang mengendarai motor, tidak ada kendala sekecil apapun. Aku merasa lega karenanya. Omongan kelam yang sempat diceritakan oleh Pak Agus perlahan-lahan mulai hilang dari ingatanku sesaat setelah memandangi puncak Gunung Gede yang masih tertutup gelapnya fajar kala itu. Aku mulai bisa enjoy dalam pendakian ini meskipun pendakian belum kami mulai ketika itu. Di sana aku bertemu dengan kakakku dan rekan-rekan kerjanya termasuk rekan kerjaku yang dulu. Mereka berjumlah 5 orang, kakakku, Ropi, Bang Aji, A.A. Hafid dan pacarnya Hafid. Kami memilih untuk beristirahat di basecamp Aba Anwar, namun rasanya sulit sekali bagi kami untuk terpejam begitu saja. Pagi kini mulai menampakkan sinarnya, cuacanya begitu cerah dan sangat-sangat cocok untuk melakukan pendakian.
Kami lantas memilih sarapan lebih dulu, paling tidak jangan sampai isi di dalam perut kami kosong karena tentu akan sangat membahayakan keselamatan kami selama pendakian. Perihal registrasi ke basecamp Gunung Gede saat ini sistemnya harus booking lebih dulu via online. Minimal H-3 harus sudah booking dan melakukan pembayaran online. Tentu sistem ini sangat membantu kami sehingga semuanya jauh lebih siap. Selepas berdoa untuk memohon keselamatan kepada Tuhan, kami bergegas berangkat karena jumlah anggotaku sudah lumayan gemuk. Anggota kakakku pun sama, akhirnya kami membaginya menjadi 2 rombongan. Rombongan pertama adalah rombonganku sebanyak 14 orang dan yang kedua adalah rombongan kakak perempuanku. Trek yang harus aku dan yang lainnya lewati pertama kali adalah jalur perkebunan warga. Tentu dengan trek yang masih begitu landai, akan tetapi karena cuaca saat itu sangatlah cerah hingga membuat hawa panas pun tidak bisa kami hindarkan begitu saja. Karena panas yang begitu menyengat, badanku pun mulai panas, mudah lelah dan benar-benar pusing. Mungkin karena aku kurang tidur karena terus memikirkan ucapan yang terlontar dari mulut Pak Agus kemarin lusa. Suasana di sana benar-benar berdebu karena memang treknya berpasir sehingga jalan yang kami pijaki benar-benar ngebul atau sangat berdebu. Meskipun harus melewati jalur pendakiannya benar-benar berdebu, namun semangat kami ber-14 tidak akan padam begitu saja. Bukankah untuk bisa sampai ke Gunung Gede adalah langkah yang tidak mudah? Panas banget, Ton. Rasanya pengen minum es teh yang banyak, Pol. Mana ada yang jualan es teh di tanah begini, Zak? Ada-ada aja. Setelah menempuh perjalanan menuju pos pertama yang cukup melelahkan, kami akhirnya memilih beristirahat sejenak. Setelah itu kami bergegas mengeluarkan makanan dan cemilan yang kami bawa. Meski perjalanan kami masih begitu pendek, namun nyatanya rasa lelah tidak bisa kami bohongi. Terlebih lagi di antara kami ada banyak pendaki pemula, sehingga tak heran mereka selalu mengeluhkan rasa lelahnya. Meskipun tidak dipungkiri jika semangat mereka sangatlah membara. Saat itu langit masih begitu gelap karena memang pagi belum juga tiba. Sebab kami memang memutuskan langsung naik sesaat setelah sampai di Gunung Gede. Kami tidak beristirahat dulu di warung ataupun rumah warga yang ada di dekat basecamp sana. Karena kebetulan saat melakukan perjalanan kami sempat ngeres dulu, jadi semuanya aman. Setelah kami selesai istirahat, kami lantas melanjutkan perjalanan menuju tempat selanjutnya. Setelah beberapa menit berjalan, sampailah kami di pintu rimba. Kami memutuskan beristirahat kembali meskipun hanya berjalan sebentar. Memang terlalu banyak beristirahat memperlambat kami untuk sampai di puncak gede. Namun aku dan kawan-kawan yang sudah terbiasa mendaki pun tidak boleh bersikap egois, apalagi harus egois di antara kawan-kawan pendaki pemula. Rasanya tidaklah pantas. Udah, kita santai aja, yang terpenting aman dan selamat. Maaf ya kalau kita terus minta rehat. Daki memang menyenangkan, tapi dibalik itu nyatanya prosesnya benar-benar melelahkan. Apa nggak ada lift atau eskalator ya biar kita bisa langsung sampai di puncak? Kami semua tertawa karena keluhan kawan kami benar-benar menggelitik. Tak bisa dipungkiri dulu saat aku naik perdana ke atas gunung pun aku berpikir dan berucap hal yang sama. Karena memang semelelahkan itu, tapi setelah dijalani, dinikmati, justru proses melelahkan yang aku lalui ketika mendaki selalu bikin ketagihan. Dan aku yakin kawan-kawanku yang mengeluhkan hal serupa pun akan mendapatkan kenikmatan nantinya. Dan pasti akan ketagihan untuk naik dan naik lagi. Nanti aku suruh kakek buyutku bangun eskalator di sini ya. Duh, kelamaan. Mana kakek buyut kamu udah jadi ubi pula. Tahu pecah, suasana kala itu di pintu rimba benar-benar menggelitik. Kami tak henti-hentinya saling melempar candaan. Pintu rimba benar-benar ramai dengan suara tawa kami ber-14. Namun saat kami sedang saling melempar tawa, tiba-tiba saja aku seperti mendengar suara tangisan perempuan tepat di telinga kananku. Hingga hal itu sempat membuatku terdiam seketika. Aku berusaha memastikannya lagi dan lagi, namun suara itu hanya terdengar satu kali. Tapi aku yakin jika aku tidak salah mendengar. Aku lantas berbisik kepada Zaki. Aku berharap dia juga mendengar apa yang aku dengar perihal tangisan perempuan itu. Zak,
dengar suara tangisan cewek enggak? Loh, kapan? Di mana? Tadi loh, barusan banget. Zaki justru kebingungan dengan apa yang aku ucapkan karena ternyata dia tidak mendengar tangisan perempuan yang sebelumnya aku dengar. Zaki sempat keheranan karena memang dari tadi kami semua hanya melempar tawa satu sama lain di tengah obrolan humor kami ketika itu. Dan rasanya tidak mungkin jika tiba-tiba ada suara tangisan perempuan yang terdengar begitu saja. Perasaan dari tadi mereka semua ketawa deh, Ton. Rasanya nggak mungkin kalau tiba-tiba ada perempuan nangis. Atau jangan-jangan apa? Jangan-jangan itu bukan suara biasa. Bisa jadi kan itu suara penunggu gunung gede kan? Jangan mikir yang aneh-aneh, kita baru mulai loh. Aku khawatir hal ganjil yang dialami Pak Agus itu menimpa kita, Zak. Jangan terlalu negatif thinking lah. Kita harus bisa berpikir positif. Semuanya aman, semuanya baik-baik aja. Udah, anggap aja kamu salah dengar. Aku terdiam karena memang aku mendengarnya begitu nyata. Dan anehnya hanya aku yang mendengar suara tangisan itu. Artinya memang apa yang aku dengar tidaklah beres. Dan aku sangat yakin jika suara itu berasal dari salah satu penunggu gunung gede. Meski aku cukup begitu yakin, namun aku berusaha tidak membesar-besarkan apa yang aku dengar. Cukup Zaki saja yang tadi, kawan lainnya tidak perlu tahu. Aku tidak ingin mereka semua lantas berpikiran aneh tentang pendakian ini. Aku sangat berharap aku benar-benar salah mendengar. Lanjut jalan lagi yuk. Karena aku tidak ingin terus terbayang-bayang dengan tangisan perempuan yang aku dengar sebelumnya, aku memilih mengajak kawan-kawan lain untuk melanjutkan perjalanan. Kali ini kami mulai memasuki hutan. Suasana sudah semakin sejuk karena memang banyak pepohonan rindang yang kami lewati. Trek yang mulai menanjak membuat kami semakin kelelahan. Salah satu kawanku, si Amel, yang biasa bawel di sepanjang perjalanan, mendadak menjadi anak yang paling pendiam. Itu artinya dia benar-benar kelelahan hingga tidak punya energi lagi untuk terus cerewet. Semula aku ingin berjalan di urutan paling depan supaya aku bisa jadi yang lebih dulu sampai, jadi aku bisa tidur dulu sebentar di sana. Namun baru beberapa langkah aku berjalan mendahului yang lain, Zaki sontak langsung menarik tasku dan membawaku ke barisan paling belakang. Loh, kenapa Zak? Mau kemana? Mau jalan paling depan? Ya, biar bisa tidur dulu di pos depan. Jangan jadi anak yang gak bertanggung jawab gitulah. Kalau kamu jalan paling depan, siapa yang jaga cewek-cewek ini? Lihat loh, langkah mereka pelan banget, apa tega? Itu Iwang juga di depan. Kita kan penanggung jawab sedari awal. Masa kita harus bersikap abai kayak si Iwang itu? Udahlah, kalau dari awal kita udah jadi penanggung jawab, usahakan hingga akhir pun kita harus bisa jaga semua anggota sebagai bentuk rasa tanggung jawab kita. Aku diberi nasihat panjang lebar oleh Zaki dan aku membenarkan semua yang diucapkan oleh Zaki. Sedari awal kan aku juga yang selalu menggembar-gemborkan perihal saling jaga, saling menurunkan ego. Jadi rasanya tidak etis jika aku jadi sosok yang tidak bisa mengaplikasikan semua ucapanku dengan tidak memiliki bentuk tanggung jawab. Thanks banget ya Zak udah ngingetin. Santai. Aku dan Zaki memilih berjalan di urutan paling belakang untuk memastikan semua anggota kami aman di dalam pendakian ini. Aku dan Zaki sempat kesal dengan Iwang karena dia benar-benar hanya mementingkan dirinya sendiri. Padahal pendakian ini ada berawal dari ajakan dia, tapi dia sendiri yang bersikap abai dengan kawan-kawan yang lain. Coba itu Iwang ditegur Zak. Percuma, dia emang gitu. Gak mau tahu keselamatan orang lain, cuma mentingin diri sendiri. Aku dan Zaki memutuskan tidak memperdulikan Iwang. Mau dia jalan di paling depan atau di paling belakang, kami sudah mulai tidak peduli. Karena memang sikap Iwang benar-benar tidak layak untuk ditiru. Bukankah terlalu mementingkan diri sendiri saat melakukan pendakian adalah sesuatu hal yang keliru? Perjalanan kami akhirnya sampai di pos 1. Kami beristirahat lagi dan lagi di pos 1. Di pos 1 kami cukup lama beristirahat
kami berusaha menikmati keindahan di pos 1 ini sembari menikmati teh hangat yang sudah kami seduh sebelumnya. Kawan-kawan yang perempuan terlihat begitu kelelahan, bahkan wajah mereka semua benar-benar merah dan mirip seperti udang rebus. Beruntung di pos 1 aku tak mendengar suara aneh apapun. Terlebih suara tangisan perempuan yang sebelumnya sempat aku dengar. Aku enjoy karena merasa tidak ada lagi gangguan yang datang menyapa aku. Di pos 1 kami hanya makan cemilan dan tidak makan besar, sebab kami berencana untuk makan siang di pos 3 nantinya. Kami memilih melanjutkan perjalanan kami menuju pos-pos selanjutnya, tentu dengan kondisi yang sudah kembali prima seperti saat baru naik ke Gunung Gede. Trek yang harus kami lewati terus menanjak tanpa adanya bonus untuk sekedar cuci mata, hingga hal itu benar-benar membuat kami sangat mudah merasakan kelelahan. Karena tidak tidur semalaman, kepalaku benar-benar pusing, terlebih lagi langkah kaki kawan-kawan perempuan begitu lambat, hingga kami tak kunjung sampai di atas. Memulai pendakian di sepertiga malam nyatanya berhasil menguras rasa kantuk sekaligus rasa lelah secara bersamaan, hingga aku tak henti-hentinya menguap di sepanjang jalan menuju puncak gede nan jauh di atas sana. Meski melakukan pendakian di jam yang tidak tepat, namun aku pun merasa sedikit bersyukur karena di sepanjang jalan yang kami lewati ramai orang berjualan makanan, sehingga kami tidak perlu khawatir jika kelelahan ataupun kelaparan saat melewati trek yang sudah mulai menanjak. Meski banyak sekali warung yang berjejeran, namun harga yang dipatok cukup mahal, jadi rasanya kurang cocok untukku si kaum mendang-mending. Namun kawan-kawanku yang berlebihan uang di dalam dompetnya, terutama para perempuan, justru asik berbelanja makanan yang dijajakan di sepanjang jalur pendakian. Di tengah perjalanan menuju pos 3, tas milik Regita tiba-tiba saja putus. Akhirnya kami berhenti sejenak sekaligus beristirahat untuk memperbaiki tas Regita yang mendadak putus itu, karena kami tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Istirahat lagi dan lagi, mungkin itu adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan pendakian kami ber-14. Baru sedikit berjalan sudah rehat, lanjut jalan lagi sudah rehat lagi, sehingga tak heran jika pendakian kami kali ini terasa begitu lama karena memang terlalu banyak waktu yang kami habiskan untuk beristirahat. Aku bawa jarum jahit nih, tas Regita biar aku jahitin aja. Terima kasih ya, Riz. Kok bisa inisiatif sih bawa barang begituan? Aku mah orangnya prepare. Hal sekecil apapun sudah aku persiapkan dengan baik. Sesaat setelah diperbaiki oleh Faris, justru kini resletingnya lah yang rusak. Ada-ada aja memang. Akhirnya Regita menitipkan barang bawaan miliknya padaku. Beruntung tas keril milikku masih terbilang longgar, jadi semuanya masih bisa dikatakan aman. Setelah semuanya selesai, kami melanjutkan perjalanan lagi hingga kami akhirnya bertemu dengan kawan-kawan yang lainnya, yaitu rombongan kedua, rombongan kakakku. Lama banget sih, Ton. Aku lantas memberitahukan semua kejadian yang kami alami, dari mulai banyaknya waktu rehat yang kami manfaatkan hingga tas Regita yang mendadak putus. Namun dalam posisi ini aku tidak memberitahu kakakku perihal kejanggalan yang aku alami, yaitu tentang tangisan perempuan yang sempat aku dengar di pintu rimba. Sehingga sejauh ini hanya Zakilah yang tahu apa yang aku alami. Tempat kami bertemu cukup landai. Akhirnya kawan-kawan perempuanku memanfaatkannya dengan bersuap foto dan tidak lupa mengambil foto selfie sebanyak mungkin. Anehnya wajah kelelahan tak tergambar sedikit pun di wajah mereka saat mereka bersuah foto di Gunung Gede. Memang benar, obat lelah perempuan memanglah mudah, cukup bersuah foto, selfie sepuasnya dan semua lelah pun mereda begitu saja. Singkat cerita, kami akhirnya sampai di pos 3. Di sini kami memutuskan kembali istirahat untuk makan siang. Kami berbagi tugas, ada yang menyiapkan api, ada yang menyiapkan bahan masakan, ada yang memasak, ada juga yang asik berselfie ria, dan ada pula yang sedang asik mengabadikan momen untuk dijadikan konten. Aku contohnya. Setelah makanan selesai dihidangkan, kami semua bergegas menyantapnya tanpa ragu, karena memang lapar sudah kami rasakan sejak pagi. Namun anehnya Regita dan Kintan justru enggan untuk makan. Regita berdalih ia sedang tidak bernafsu makan, sementara Kintan hanya sebatas ingin menemani Regita untuk tidak makan.
perjalanan kita masih panjang loh. Jangan sampai perut kalian kosong. Gak nafsu makan Ton, gampang lah nanti. Terpenting aku gak lupa minum dan makan cemilan. Kalau Regita gak makan, aku juga mau temani dia untuk gak makan lah. Duh, kalian berdua ini ada-ada aja sih. Nyatanya bukan hanya aku saja yang berusaha membujuk mereka agar mau makan. Kawan-kawan lain pun melakukan hal yang sama, namun keduanya tetap kekeh menolak untuk makan, terutama Regita. Entahlah, mungkin sedang ada yang mereka pikirkan hingga makanan yang begitu enak pun enggan untuk mereka santap. Saat kami semua sedang asyik makan, tiba-tiba saja Regita bengong. Ia bahkan terus terdiam di dalam lamunannya. Jangan bengong gitu, Git, nanti kesambet. Regita hanya diam meskipun aku terus berusaha menegurnya, seperti ada hal yang tidak beres. Benar saja, tak lama setelahnya Regita menangis histeris. Sontak tangisannya tersebut berhasil membuat kami semua khawatir seketika. Aku langsung bergegas pergi mendekat ke arah Regita. Aku berusaha memastikan jika Regita baik-baik aja. Git, kenapa? Itu ada monyet bertanduk merah ngeliatin ke arahku terus. Aku melihat ke arah yang ditunjuk oleh Regita dan aku tidak melihat apapun. Begitupun dengan yang lainnya. Mereka tidak melihat apa yang dilihat oleh Regita. Sepertinya memang ada yang tidak beres. Itu mah cuma ngejagain kita doang, Git. Dia gak bakal ganggu. Aku berusaha menenangkan Regita meskipun aku tidak melihat apa yang dilihat oleh Regita. Kawan-kawan yang lain pun berusaha menenangkan Regita. Kawan-kawan perempuan bergegas memberikan mineral ke Regita dan Regita langsung menenggaknya begitu saja. Namun hal itu tidak langsung membuat pikiran Regita lega setelahnya. Ia masih terus menangis dan menangis. Aku lantas mendekat ke arah Ariel dan Zaki untuk membicarakan apa yang dilihat oleh Regita. Waduh, mistis lagi ini mah. Kita harus cepat pergi ini. Aneh banget ya, padahal di sini lo rame banget. Banyak pendaki, bisa-bisanya masih ada hal-hal mistis terjadi. Kayaknya gara-gara pikiran si Regita kosong deh. Jadi gampang lihat hal-hal aneh meskipun sedang ramai dan bukan di waktu malam hari. Kita harus lekas bertindak, jangan sampai Regita kerasukan karena apa yang dilihatnya itu. Ayo, lebih baik kita lanjut jalan aja. Ayo. Aku akhirnya mengajak semua untuk melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya. Aku tidak ingin suasana tidak mengenakan ini terus larut. Terlebih lagi aku ingin menyelamatkan Regita agar dia tidak sampai kerasukan di pos 3. Ayo kita lanjut jalan. Kemasi barang kalian segera ya. Kami akhirnya memilih melanjutkan perjalanan di tengah-tengah keramaian para pendaki yang ada di pos 3. Treknya mulai menyiksa dan ditambah lagi macet karena kebetulan hari itu memang weekend. Sehingga banyak sekali pendaki yang melakukan pendakian di Gunung Gede. Di posisi ini aku melihat Regita terlihat begitu kelelahan. Tiap 5 langkah sekali dia berhenti dan itu berlangsung terus-menerus. Aku mulai mengkhawatirkan kondisinya karena memang tidak seperti sebelumnya. Aku terus membackupnya di belakang bersama Ariel guna memastikan kondisi Regita baik-baik saja. Saat kami sampai di pos bayangan, di sana ada sebuah warung. Kami memilih mampir sebentar. Tiba-tiba saja di sana ada seorang pendaki perempuan yang kerasukan. Ia seperti kerasukan sosok siluman ular karena tubuhnya meliuk-liuk persis seperti gerakan seekor ular. Sontak kami semua kaget bukan kepalang. Terlebih lagi pendaki itu hampir menangkap salah satu kawan kami hingga membuatnya menjerit sejadi-jadinya karena rasa takut. Aku berusaha memanggil Zaki karena Zaki terbiasa membawa air bidara yang bisa menyembuhkan orang kerasukan. Zak, keluarin air bidaranya, kasih ke kawan pendaki itu. Zaki bergegas memberikan air bidara yang dibawanya ke salah satu teman dari pendaki itu. Air bidara itu pun langsung diminumkan ke pendaki perempuan itu sekaligus diciprat-cipratkan ke tubuhnya. Tak lupa kami semua membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk menyadarkan perempuan itu. Tak lama kemudian perempuan itu berhasil sadar dan sudah tidak lagi kerasukan. Benar-benar ajaib memang air bidara yang dibawa oleh Zaki. Hanya dengan menenggaknya kerasukan pun hilang begitu saja. Aku dan kawan-kawan yang lain benar-benar merasa lega karena pendaki perempuan itu sudah tidak lagi kerasukan.
Kawan-kawan perempuan lain pun sudah merasa lega karena pendaki itu sudah sembuh, sehingga rasa takut yang sebelumnya menyelimuti perasaan kami kini mereda begitu saja. Terima kasih banyak ya. Alhamdulillah kawan kami kembali sehat. Iya bang, kembali kasih. Lain kali jaga diri ya. Hebat banget air bidara itu, Zak. Pendaki itu langsung benar-benar sadar. Itulah pentingnya bawa air bidara saat mendaki, Ton. Jadi kalau ada yang kerasukan bisa cepat teratasi. Bener juga sih, bisa-bisanya kamu kepikiran sejauh itu, Zak. Ya salah kata leluhur, Ton. Keluarga Zaki memang keluarga yang begitu percaya dengan hal-hal yang bersifat mistis, sehingga tidak heran tiap kali melakukan pendakian ia tidak pernah lupa untuk membawa air bidara di dalam ranselnya. Setelah kondisi mulai kembali baik, kami bergegas memilih melanjutkan perjalanan dan meninggalkan rombongan pendaki itu. Kami berjalan begitu pelan hingga kami cukup lama sampai di pos 4. Hingga akhirnya tepat di jam 5 kurang kami akhirnya sampai di pos 4. Di sini kami memilih kembali beristirahat untuk sekedar nyemil-nyemil, ngopi-ngopi, dan tidak lupa tentunya menunaikan ibadah sholat asar sebelum waktu sholatnya habis. Di pos 4 pandanganku terus mengarah ke Regita karena dia terus-menerus diam di dalam lamunannya. Namun kali ini aku hanya bisa memperhatikannya. Aku sengaja tidak menegur Regita karena aku pikir semuanya masih baik-baik saja. Terlebih lagi saat pendaki perempuan sebelumnya mengalami kerasukan, Regita tidak ikut kerasukan juga. Itu artinya Regita dalam kondisi yang baik-baik saja. Kami kemudian bergegas melanjutkan perjalanan lagi. Di sini kondisi Regita semakin menunjukkan ke arah yang tidak baik. Dia selalu tertinggal langkah dari kawan-kawan yang lainnya. Bahkan ia tidak segan untuk meminta kami agar berjalan lebih dulu dan mengabaikannya. Namun aku dan Ariel yang berjalan di urutan paling akhir terus berusaha menguatkan Regita dan meyakinkan dia bahwa kami tidak akan meninggalkan dia. Meskipun dia berjalan selambat siput, itu tidak akan menjadi persoalan asal semuanya selamat. Kondisi saat itu sudah mulai gelap, maghrib pun mulai tiba. Suasana setelahnya pun berubah menjadi mencekam. Aku sampai terheran-heran karena sebelumnya semua baik-baik saja. Tapi anehnya ketika gelap tiba, suasana justru menjadi horor. Seperti ada banyak pasang mata yang mengintai langkah kaki kami dalam pendakian ini. Ril, ngerasa aneh gak sih? Apa yang aneh? Kok gunung jadi horor gini ya? Namanya juga gunung, pasti horor lah. Kalau mau gak horor ya di taman bermain, Ton. Memang benar, suasana gunung pasti cukup mencekam terlebih saat malam tiba. Namun aku merasa malam yang kami lalui di Gunung Gede berbeda, bahkan sangat berbeda. Namun aku sendiri masih bertanya-tanya, ada apa di balik perasaan was-was yang aku rasakan ini? Aku loh ngerasa ada banyak orang yang sedang mengintai kita. Perasaanmu aja kali. Loh enggak. Kamu ini gak percayaan banget sih. Udahlah, lihat tuh kita udah mulai gak enjoy. Lebih baik kita pikirkan kondisi dia dibanding dengan perasaan was-was kamu yang belum tentu benar. Ucapan Ariel ada benarnya juga. Alih-alih memikirkan perasaan was-was yang ada dalam diriku, lebih baik fokusku ke kondisi Regita. Fokus untuk terus memperhatikan Regita sebab aku dan Ariel melihat jika Regita terlihat gelisah di dalam pendakian ini. Git, aman kah? Bismillah, Ton. Semangat ya, Git. Kamu pasti bisa. Ya, Git, semangat. Puncak udah tidak jauh lagi kok. Regita tersenyum sesaat setelah diberikan semangat olehku dan juga Ariel. Aku dan Ariel merasa cukup lega karena Regita sudah mulai bisa tersenyum kembali. Saat kami sedang berjalan, tiba-tiba saja aku mendengar suara benda jatuh yang begitu kencang. Apa itu di depan? Seorang perempuan mengadu dari arah depan. Suara itu tidak asing di telingaku. Benar saja, itu suara Kintan. Ternyata Kintan jatuh terpeleset dan sepertinya kondisinya cukup parah. Akhirnya aku bergegas berlari ke depan guna memastikan kondisi Kintan. Mana yang sakitan? Bukan hanya aku saja yang panik melihat kondisi Kintan, melainkan kawan-kawan yang lain merasakan kekhawatiran yang sama. Apalagi kami ber-14 merupakan satu kelompok yang tentunya memiliki kesamaan rasa.
Kayaknya keseleo deh, sumpah sakit banget. Lain kali hati-hati Tan, jangan sampai salah ambil langkah. Aku tuh udah hati-hati Ton, tapi tadi kayak ada tangan orang megangin kakiku dan kayak sengaja buat aku jatuh. Loh, siapa? Gak mungkin di antara kita ada yang iseng. Terlebih lagi kita semua udah cukup capek. Sumpah aku gak bohong. Mendengar ucapan Kintan, bulu kuduku pun langsung berdiri. Rasanya tidak mungkin jika ada di antara kami yang jahil menahan kaki Kintan hingga jatuh bahkan sampai keseleo. Aku melihat sekeliling tempat kami berdiri dan tidak ada rombongan lain selain rombongan kami. Pasti ada hal yang tidak beres, pikirku ketika itu. Karena tidak ingin membuat semua orang panik, akhirnya aku menganggap jika Kintan jatuh karena terpleset dan bukan karena hal-hal yang aneh yang baru saja diucapkan oleh Kintan. Aku juga berusaha meyakinkan Kintan jika tidak ada hal aneh terkait peristiwa yang dialami olehnya. Beruntungnya Kintan tidak memperpanjang apa yang menjadi keresahannya tersebut. Semakin dekat dengan puncak, semakin banyak juga keganjilan yang datang menghampiri kami selama pendakian ini. Namun sepertinya tidak banyak yang tahu perihal ini. Dari mulai suara tangisan yang aku dengar, penampakan yang dilihat Regita hingga dia histeris, pendaki lainnya tiba-tiba saja kerasukan di dekat rombongan kami, dan kaki Kintan yang tiba-tiba saja ditahan oleh tangan tak dikenal yang aku yakini jika itu bukanlah tangan manusia. Karena kaki Kintan keseleo, akhirnya perjalanan kami terhambat. Kami kini berjalan sangat pelan karena jika berjalan cepat rasanya tidak memungkinkan melihat kondisi Kintan yang memang sedang tidak baik-baik saja. Aku membantu Kintan berjalan, sementara Ariel mengawasi Regita yang terlihat mulai pucat. Kami bahu-membahu untuk membantu kawan-kawan kami yang sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Bagaimanapun juga, kami tidak boleh egois dengan berjalan seorang diri tanpa memikirkan kawan-kawan lain yang sedang membutuhkan rangkulan kami. Setelah berjalan lambat, kami akhirnya sampai di alun-alun Surya Kencana Timur. Di sini suasananya mulai terasa begitu dingin. Kami istirahat lebih dulu sebab kami berencana ngecamp di daerah barat supaya dekat dengan sumber mata air. Karena tidak ingin terlalu lama membuang waktu, akhirnya aku meminta sebagian dari kami untuk berjalan lebih dulu ke arah barat untuk bergegas membangun tenda di sana. Karena jika harus berjalan beriringan, tentu kami akan sangat lama sampai di barat dengan kondisi kaki Kintan yang masih sakit. Aku hanya meminta sebagian untuk pergi, tapi malah kami ditinggal hanya berenam saja. Yang lainnya memilih melanjutkan perjalanan langsung ke arah barat. Akhirnya kami melanjutkan beristirahat sejenak sebelum memulai kembali perjalanan kami menuju barat, tempat di mana kawan-kawan lain membangun tenda untuk ngecamp. Kami berenam lantas menyusul mereka, namun jalan kaki benar-benar lambat sekarang, karena memang kaki Kintan justru semakin sakit katanya. Di sini Kintan sudah ditawarkan untuk digendong oleh kawan-kawan yang pria termasuk aku. Namun dia justru menolak mentah-mentah, padahal jika Kintan bersedia tentu langkah kaki kami tidak akan selama sekarang karena harus mengimbangi langkah kaki Kintan. Tubuh Kintan mulai dingin, aku mengecek suhunya berkali-kali. Aku kemudian menyuruhnya untuk memakai jaket untuk menghangatkan badan, namun lagi dan lagi Kintan menolaknya mentah-mentah. Aku dan kawan-kawan yang lain sempat kesal dengan Kintan karena ia terus saja mempertahankan gengsinya. Padahal jelas-jelas niat kami adalah menolong dan tidak ada maksud lain, namun tetap saja rasa gengsi Kintan benar-benar tinggi. Saat kami sampai di tengah alun-alun Surya Kencana, Kintan tiba-tiba ambruk. Kintan jatuh tersungkur di atas tanah. Ia lantas tak sadarkan diri akibat jatuh pingsan. Aku dan kawan-kawan lainnya merasa begitu kaget karena sebelumnya kondisi Kintan baik-baik saja terlepas dari kakinya yang saat ini keseleo. Kintan tidak sadarkan diri, bahkan tubuh Kintan benar-benar dingin. Kintan terkena gejala hipotermia, bahkan saat aku mencoba untuk menampar tubuh Kintan, dia tidak kunjung sadarkan diri. Kami bertiga akhirnya menggotong tubuh Kintan. Bodohnya kami karena memang kami terlalu panik. Kami sampai lupa tidak melepaskan keril yang kami gendong sebelumnya. Rasanya berat sekali, hampir sepadan dengan beban hidup. Kami sempat berteriak meminta tolong, tapi tidak ada satupun orang yang menjawab teriakan kami.
Alhasil kami harus berjuang dan bersusah payah sendiri untuk menggotong Kintan. Coba kamu susul mereka, minta bantuan ke mereka ya. Ucapku ke salah satu kawan cowok yang saat itu memang sedang bersamaku dan juga Kintan. Dia bergegas untuk pergi ke arah barat untuk memanggil kawan-kawan laki-laki yang lain untuk membantu kami membawa Kintan. Saat itu pikiranku benar-benar bingung dan juga kacau. Aku tidak pernah berpikir jika pendakian kali ini akan mengalami hal berat seperti yang saat ini kami alami. Selang 10 menit kemudian, kawan-kawan lelaki yang lain datang untuk menjemput kami. Dalam posisi itu tubuh Kintan mulai menggigil parah, bahkan ia sampai tidak sadarkan diri. Kami langsung melempar keril yang masih melekat di punggung kami dan setelahnya kami mengangkat tubuh Kintan bersamaan. Anehnya tubuh Kintan saat itu benar-benar berat. Aku seperti mengangkat tubuh 2 orang lebih, karenanya pandanganku pun semakin kabur. Rasanya benar-benar tidak karuan. Saat itu langit sudah begitu gelap. Kami berjalan tertati-tati menggotong Kintan. Langkah kaki kami pun mulai semboyongan karena memang tubuh Kintan benar-benar berat. Padahal Kintan bukan gadis gemuk melainkan gadis kurus. Ini benar-benar di luar nalar kami semua, namun kami tidak mau berpikiran negatif. Setelah beberapa waktu berjalan, kami akhirnya sampai di barat. Beruntung tenda yang kawan-kawan buat sebelumnya sudah berdiri kokoh. Aku meminta kawan-kawan perempuan untuk menggantikan pakaian Kintan dan memasukkannya ke dalam sleeping bag. Beruntungnya salah satu dari mereka ada yang paham tentang pertolongan pertama untuk mengatasi kawan yang hampir terkena hipotermia. Salwa namanya, salah seorang anggota Mapala, dan aku bersyukur akan keberadaan dia di tengah-tengah kelompok kami. Namun bodohnya kami tidak membawa aluminium foil. Alhasil aku harus pergi ke tenda-tenda pendaki lain untuk meminjam aluminium foil guna menghangatkan tubuh Kintan yang benar-benar dingin saat itu. Tidak hanya pergi untuk meminta aluminium foil pada pendaki lain, tapi aku, Zaki, dan Ariel, kami juga mengambil air karena memang persediaan air yang kami bawa sudah menipis. Aku benar-benar masih begitu panik karena aku khawatir Kintan kenapa-napa. Terlebih lagi aku kembali teringat dengan cerita Pak Agus saat kami meminjam perlengkapan pendakian. Aku benar-benar khawatir jika nasib Kintan akan sama seperti gadis yang diceritakan oleh Pak Agus. Sumpah aku khawatir banget dengan Kintan. Udah toh, jangan begitu dipikirin. Insya Allah Kintan lekas membaik kondisinya. Aku ingat lagi cerita Pak Agus. Bukankah gadis yang naik bareng Pak Agus dulu tewas karena hipo? Jangan bicara begitu. Kita harus yakin kalau Kintan akan membaik. Aku harap begitu. Karena tidak ingin larut dalam kekhawatiran, sesaat setelah aku dan kedua kawanku mengambil air, kami bergegas kembali ke tenda dan memberikan air yang kami bawa ke kawan-kawan yang lain. Setelahnya, kami membuat api unggun meskipun tidak boleh membuat api unggun di jalur pendakian gunung. Namun aku dan kawan-kawan lain nekat untuk membuat api unggun karena memang kami sangat ingin mengembalikan kondisi Kintan ke kondisi sebelumnya. Sehingga kami berusaha membuat kehangatan dengan api unggun. Nyatanya bukan hanya Kintan saja yang kedinginan, aku dan kawan-kawan lain pun juga merasakan hal serupa. Namun berkat api unggun yang kami buat, badan kami pun mulai berangsur-angsur hangat. Selang beberapa menit kemudian Kintan mulai sadarkan diri. Aku benar-benar lega sesaat setelah melihat kondisi Kintan baik-baik saja. Gimana Tan? Masih dingin gak? Masih, tapi agak mendingan kok. Syukurlah. Pokoknya kalau kamu ngerasain sesuatu yang gak enak, langsung bilang ke kita aja. Jangan diem aja. Khawatir kejadian ini keulang lagi. Iya Ton, maaf udah bikin kalian semua repot. Setidaknya dengan sadarnya Kintan kembali, perasaan kami sudah menjadi lega sehingga kami bisa dengan tenang melakukan aktivitas-aktivitas lain selama ngecamp ini. Karena tenda yang berdiri baru satu, kami akhirnya membangun tenda yang lain karena memang kami butuh paling tidak 3 tenda untuk kami beristirahat. Kami akhirnya membagi tugas, ada yang bangun tenda, ada pula yang masak untuk santap malam kami di daerah barat ini. Kami cukup menikmati suasana malam itu. Saat beberapa kawan lain sedang sibuk membangun tenda dan masak santap malam, aku memilih untuk tidur sejenak.
karena memang aku benar-benar kelelahan. Terlebih lagi aku yang turut andil dari mulai mengangkat kintan, mencari air mineral sampai membuat api unggun sekalipun, sehingga wajar jika tubuhku merasakan kelelahan hebat. Aku tidur bentar ya. Tolong bangunin pas makanan udah siap. Sialnya saat aku sudah tertidur tidak ada satupun dari kawan-kawanku yang membangunkanku dari tidur hingga aku terbangun sendiri. Namun sialnya semua hidangan yang sebelumnya dimasak sudah habis tanpa ada sisa. Alhasil, perutku pun benar-benar keroncongan karena menahan rasa lapar. Saat aku terbangun, hari sudah mulai pagi dan kawan-kawan lain pun masih asyik dengan tidurnya. Sementara aku benar-benar sudah tidak kuat lagi menahan rasa lapar sebab makanan yang masuk ke dalam perutku hanya makanan saat siang hari. Aku langsung berinisiatif membuat mie instan karena kesal. Aku pun memasak 2 bungkus mie instan sekaligus dicampur dengan banyak sosis. Setelahnya tanpa menunggu waktu lama aku menyantap makanan itu hingga habis tanpa sisa. Alhasil perutku langsung kekenyangan hingga membuatku sakit perut. Dasar rakus, bukannya kenyang malah mules. Aduh. Aku kesal pada diriku sendiri. Akhirnya aku mengoleskan banyak minyak angin ke perut untuk meredakan rasa sakit. Saat itu semua kawan-kawanku masih tidur dengan pulasnya. Saat aku duduk di depan tenda sembari mengoleskan minyak angin, tiba-tiba saja aku mencium aroma melati yang benar-benar menyengat. Rasanya benar-benar aneh sebab tidak ada tumbuhan melati di dekat tenda kami, dan aroma melati yang aku cium benar-benar menyengat. Pikiranku langsung parno seketika. Aku memang begitu gampang parno, terlebih lagi jika menyangkut hal-hal mistis. Meskipun laki-laki bukan berarti harus berani dalam segala hal, bukan? Aku berinisiatif membangunkan Faris, paling tidak untuk menemaniku duduk santai di depan tenda, atau berjalan-jalan sejenak untuk menghilangkan rasa parno yang ada dalam diriku. Beruntung hanya dengan beberapa kali tepukan saja Faris langsung terbangun dari lelapnya. Kenapa sih, Ton? Jalan-jalan yuk ke depan. Sumpah, aku gak mau terus-menerus dibayang-bayangin rasa parno. Parno kenapa? Cuci muka dulu sana, nanti aku ceritain. Faris bergegas keluar dari tenda dan cuci muka. Baru setelahnya ia lebih segar dibandingkan dengan sebelumnya. Ia kemudian membuat teh hangat sembari menanyakan apa yang membuatku parno sampai-sampai membangunkannya. Aku kemudian menceritakan kejanggalan yang menurutku aneh, terutama persoalan aroma bunga melati yang baru saja tercium olehku. Aroma yang begitu menyengat, namun tidak ada bunga melati yang bertengger di tenda yang menjadi tempat kami beristirahat. Masa sih aku gak nyium apapun? Justru karena cuma aku yang bisa nyium aroma itu artinya ada sesuatu yang gak beres, Riz. Mana mungkin, perasaanmu aja kali, Ton. Gak mungkin, orang jelas-jelas aromanya kecium banget kok. Daripada terus larut dalam hal-hal yang justru membuat kamu merinding, mending kita keliling-keliling aja deh. Ucapan Faris ada benarnya. Aku tidak boleh larut dalam persoalan ini. Aku harus bisa menghilangkan rasa parno di dalam pikiranku. Aku harus enjoy di dalam pendakian ini. Hal inilah yang harus aku ucapkan untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa semuanya baik-baik saja dan akan terus baik-baik saja. Kami berdua kemudian berjalan-jalan tak jauh dari tenda. Tak lupa kami juga mengabadikan momen langka ini dengan gawai yang kami bawa. Meskipun tidak ada sinyal ataupun jaringan, namun paling tidak gawai yang kami bawa cukup bermanfaat untuk mengabadikan momen baik hari ini. Tak menyangka pandangan di ujung barat ternyata seindah itu. Aku dan Faris tidak ingin menyia-nyiakan momen langka ini. Terlebih lagi saat melihat matahari mulai menampakkan wujudnya dari ufuk timur. Keindahannya benar-benar tidak mampu lagi dilukiskan dengan kata-kata karena saking indahnya. Kami terus mengambil gambar hingga tidak ada satupun momen yang kami lewatkan. Maklum, kebutuhan konten, sehingga aku harus bisa mendapatkan hasil yang baik dari jepretan gawai milikku. Setelah selesai menikmati keindahan alam, aku mengajak Faris untuk pergi ke sumber mata air. Karena memang persediaan yang semalam aku ambil bersama Zaki dan Aril tidak cukup untuk kami ber-14, sehingga aku perlu menyiapkannya.
Saat dalam perjalanan mengambil air di sumber mata air, tiba-tiba saja mules datang menderaku lagi dan lagi. Rasanya aku sudah tidak sanggup lagi menahan mules, alhasil aku mencari tempat untuk buang hajat. Sementara itu aku langsung meminta tolong Faris untuk mengambilkan air ke sumber mata air untuk aku cebok. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menanggalkan celana milikku dan buang hajat di semak-semak. Ini kali pertama aku melakukan hal sekonyol ini. Untung saat itu kondisinya masih sangat sepi dan tidak ada pendaki selain aku dan Faris. Setelah selesai, aku bergegas memanggil Faris terus-menerus karena memang aku harus segera cebok. Faris, cepetan woi. Udah selesai ini aku. Meskipun aku sudah berteriak-teriak seperti orang kesetanan, namun Faris tak kunjung menjawab panggilanku. Ia bahkan tak kunjung datang membawakan air yang diminta olehku. Karena sudah tidak tahan lagi, akhirnya aku cebok dengan menggunakan air embun di sekitar semak-semak tempatku buang hajat. Tak pernah terbayangkan sebelumnya olehku jika aku akan cebok dengan air embun daripada harus menunggu Faris yang tidak kunjung datang. Lebih baik cebok dengan air embun dan genangan air kotor seadanya, meskipun itu benar-benar jorok. Setelahnya aku bergegas menghampiri Faris dan langsung mengomelinya karena aku benar-benar kesal. Lah, kok kemari Ton? Ceboknya gimana? Pakai embun lagian, kamu lama banget. Udah gak kuat nih nunggu. Mendengar aku yang cebok dengan air embun, Faris tertawa terbahak-bahak tanpa henti. Aku semakin kesal karena Faris. Aku lantas mengomelinya persis seperti mama ngomelin anaknya, karena memang sekesal itu dengan Faris. Akhirnya karena matahari sudah mulai naik perlahan-lahan, kami memilih kembali ke tenda. Namun di sepanjang perjalanan menuju tenda, kami tak lupa untuk mengabadikan semua tempat yang menurut kami indah. Maklumlah, kebutuhan konten, namanya juga anak muda. Aku bersuah foto di dekat pohon besar yang kami lewati. Aku tak berpikir ada hal yang janggal di sana. Namun setelah aku melihat kembali hasil suah fotoku, rasanya gambar yang baru saja diambil terlihat cukup aneh. Gambar yang tertangkap kamera terlihat bias. Aku mencoba memperbesarkannya, dan betapa terkejutnya aku ketika mendapati ada sepasang tangan yang bertengger tepat di kedua pundakku. Astagfirullahaladzim. Kenapa Ton? Ini Riz. Ini tangan siapa? Ayo kita balik ke tenda aja. Akhirnya tanpa banyak berbincang kami berjalan cepat menuju tenda. Sesaat sebelum sampai di tenda, aku lebih dulu memberikan mandat ke Faris agar tidak menceritakan apa yang dilihatnya kepada kawan-kawan yang lain, karena aku tidak ingin mengacaukan pendakian ini. Anggap saja kedua tangan yang ada di fotoku hanyalah bayangan semata. Beruntung Faris bersedia mengikuti ucapanku. Akhirnya kami berdua pun benar-benar bungkam. Sesampainya di tenda, semua kawan-kawanku ternyata sedang asyik memasak makanan untuk sarapan. Karena aku tidak memiliki aktivitas lain, akhirnya aku memilih pergi ke tenda milik kakakku yang berada tak jauh dari tenda kami. Kak, mau naik jam berapa? Bentar lagi. Ya nggak bisa bareng dong. Aku dan yang lain baru mau sarapan. Udah gampang ketemu di atas. Setelah perbincangan singkat itu, rombongan kakakku pun naik ke atas. Sementara aku dan yang lain memilih untuk sarapan lebih dulu dan berencana naik sekitar jam 9 pagi. Setelah selesai sarapan, kami bersiap-siap untuk naik. Hanya 3 anak di antara kami yang tidak ikut naik ke puncak gede, yaitu Zaki, Aril, dan Iqwil. Mereka bilang jika mereka lelah dan ingin jaga tenda saja dibanding harus naik ke puncak. Baru juga sebentar kami berjalan, Regita sudah muntah-muntah. Katanya perutnya enek. Karena tidak ingin Regita patah semangat, akhirnya aku menyemangatinya dengan mengatakan jika puncak sebentar lagi, meskipun pada kenyataannya puncak masih cukup jauh. Semangat Git, puncak sebentar lagi. Udah kalian jalan duluan aja. Lagi dan lagi Regita selalu meminta aku dan yang lain untuk jalan lebih dulu. Padahal jelas-jelas kondisi fisiknya sedang tidak baik-baik saja. Aku pun terus memberikan support untuk Regita agar dia bisa enjoy dalam pendakian ini. Gak apa-apa, pelan-pelan asal selamat. Aku terus membackup Regita dari arah belakang. Semoga saja dia tidak tumbang seperti Kintan. Meskipun dari awal kondisi Regita memang sedang tidak baik-baik saja, padahal saat berangkat semangatnya benar-benar membara.
puncak sebentar lagi terlihat di pelupuk mata kami. Secara tiba-tiba, 3 kawanku yang sebelumnya enggan untuk naik ke puncak tiba-tiba saja datang. Kalian udah mau turun kah? Loh, sampai puncak aja belum? Duh, kirain kalian udah mau turun. Katanya mau di tenda aja, kok ikut naik? Kalian lama makanya kami susul. Gimana mau cepat sampai, orang jalan kami aja benar-benar lambat. Kami kemudian memilih melanjutkan perjalanan menuju puncak. Semangat kami mulai begitu membara ketika puncak gede terlihat jelas di mata kami semua. Kami akhirnya sampai di puncak gede. Kami benar-benar lega sesaat setelah sampai di puncak. Namun ada sedikit rasa kecewa yang menyelimuti kami, yaitu perasaan kecewa akibat pemandangan yang terlihat hanyalah kabut tebal yang menyelimuti puncak gede. Semuanya putih tertutup kabut. Setelahnya kami tak lupa bersuah foto di atas puncak gede. Meski pemandangannya yang terlihat tidak begitu jelas, namun bukan berarti kami tak ingin mengabadikan momen kami di atas ketinggian. Setelah selesai bersuah foto, kami menyempatkan diri ngopi syahdu di atas ketinggian. Karena rasanya belum afdol jika kami belum ngopi-ngopi santai di atas puncak gede. Saat kami sedang bersantai, pandanganku terus tertuju pada Regita. Wajahnya terus murung dan tidak ada raut bahagia sedikit pun yang tergambar dari diri Regita. Karena merasa khawatir, aku lantas mendekat ke arahnya. Aku berharap ia hanya kelelahan dan tidak sedang memikirkan hal-hal buruk. Git, kenapa ngelamun aja dari tadi? Gak tahu nih, perasaanku gak enak. Capek. Aku ngerasa ada banyak mata yang memandang ke arah kita di sini. Kamu jangan bikin takut gitu, Git. Aku gak bohong, perasaanku berkata begitu. Lebih baik kamu minum nih kopi punyaku, biar pikiran kamu jauh lebih rileks. Aku kemudian memberikan secangkir kopi hangat milikku kepada Regita. Regita perlahan-lahan mulai menenggaknya, bahkan sampai habis tanpa adanya sisa. Sepertinya Regita memang benar-benar gelisah. Kita harus segera turun sekarang juga. Loh, kenapa, Git? Pokoknya kita harus turun sekarang. Jika tidak, kita semua tidak akan selamat. Git, jangan bercanda, gak lucu. Turun sekarang. Regita berteriak hingga membuat kawan-kawan lain kemudian menatap ke arah kami berdua. Kawan-kawan yang lain yang semula sedang bersuah foto dan asyik ngopi sembari ngobrol pun bergegas menghampiriku dan juga Regita. Wajah penasaran benar-benar tergambar jelas di raut mereka semua. Ada apa kalian? Kok Regita sampai teriak gitu? Gak ada apa-apa kok. Regita lagi gak mood aja mungkin. Bete, Git. Anehnya saat Ariel menanyakan apa yang terjadi padanya, Regita hanya terdiam 1000 bahasa. Ia bahkan tak menatap ke arah Ariel atau yang lainnya. Ia hanya menunduk dan tidak berucap satu kata pun. Karena tidak ingin membuat yang lainnya khawatir, aku kemudian berusaha meyakinkan kawan-kawan yang lain jika Regita hanya kelelahan hingga ia sampai berteriak tidak jelas. Mendengar apa yang aku ucapkan, semua kawan-kawan menjadi lega. Mereka kemudian kembali melanjutkan aktivitas santai mereka. Sementara aku masih dihantui rasa bingung yang terus menyelimutiku. Namun anehnya, sesaat setelah kawan-kawanku beranjak, tatapan Regita lantas berbalik tajam ke arahku. Bahkan ia menatapku seakan-akan ingin melampiaskan kemarahannya padaku. Aneh memang, namun ini yang benar-benar aku alami hingga aku merasa takut dan merinding seketika. Git, kenapa ya? Gita tak menjawab ucapanku sama sekali, namun ia terus menatapku dengan tatapannya benar-benar tajam. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku terus bertanya-tanya tanpa henti, berusaha untuk mencerna segala hal, namun aku tetap tidak bisa. Di tengah kebingunganku, tiba-tiba saja Regita berbisik kepadaku, namun suaranya benar-benar lain dan aku tahu betul jika itu bukan suara Regita. Pulang sekarang atau mati di tanah ini. Astagfirullahaladzim. Aku langsung beranjak dari hadapan Regita dan berjalan mundur karena rasa takut. Sementara tatapan Regita masih tertuju padaku karena tidak ingin hal buruk lain terjadi. Aku kemudian mengajak semua kawan-kawanku untuk turun dan bergegas meninggalkan puncak gede. Guys, ayo turun.
Karena melihat sikapku yang cukup aneh dan ucapanku yang begitu tegas, kawan-kawanku pun sudah mulai paham dengan apa yang terjadi. Mereka tidak banyak tanya padaku, namun mereka semua tidak segan untuk mengikuti ucapanku detik itu juga. Aku kemudian meminta tolong pada Zaki dan juga Ariel untuk membawa Regita turun dan terus menjaga Regita di genggaman keduanya. Sementara aku berusaha menenangkan diriku sendiri dan memilih berjalan di paling belakang untuk memastikan kondisi kawan-kawanku aman. Sepanjang perjalanan turun menuju tenda, aku merasa dari arah belakang ada banyak pasang mata yang memandang ke arah rombonganku. Aku merasa merinding dan merasa ada banyak sekali kejanggalan setelah Regita berbisik dengan suara seorang nenek yang benar-benar janggal bagiku. Regita berjalan dengan diiringi oleh Zaki dan Ariel di sebelah kanan dan kirinya. Regita hanya diam di sepanjang jalan. Ia sesekali menoleh ke belakang dan menatap tajam ke arahku, namun aku sebisa mungkin berusaha tetap tenang. Aku tidak ingin kegusaranku justru membuat perjalanan kami untuk turun menjadi terhambat. Di sepanjang jalan tak henti-hentinya aku memohon kepada Tuhan agar kondisi Regita bisa kembali pulih seperti sedia kala. Aku juga mohon kepadanya agar perjalanan kami terhindar dari malapetaka yang bisa saja membahayakan keselamatan kami semua. Aku terus mengupayakan kebaikan di tengah perjalanan ini. Sesampainya kami di tenda, aku tidak lagi melihat rombongan kakakku. Rupanya mereka semua sudah turun lebih dulu. Kami memilih bersantai lebih dulu di dekat tenda. Dalam situasi tersebut, kondisi Regita sudah semakin membaik dibandingkan dengan sebelumnya. Aku merasa lega karenanya. Tanpa sadar jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Itu artinya kami akan kemalaman untuk turun ke bawah nanti. Tapi kami tak punya pilihan lain, sebab rasanya tidak mungkin jika kami harus bermalam lagi di Gunung Gede. Sementara persediaan logistik benar-benar sudah menipis dan rasa lelah pun sudah tidak mampu lagi kami tepis. Kita bakalan kemalaman saat turun nanti. Kalian gak masalah? Gak masalah. Lagi pula kita kan juga harus turun. Kasihan juga Regita, dia sudah benar-benar lemas. Logistik juga sudah menipis. Ya, aku juga sependapat dengan Zaki. Kalaupun kita turun nanti sudah begitu gelap, bukankah itu tidak menjadi halangan? Ya udah, ayo kemasi barang-barang dan juga tenda. Setelah itu kita langsung turun. Kami kemudian bekerja sama membongkar tenda dengan cepat, mengemasi semua perlengkapan yang kami bawa, dan tidak lupa mengumpulkan kembali sampah yang kami bawa untuk kami bawa kembali turun ke base camp. Setelah semuanya selesai, kami semua bergegas untuk turun ke base camp dan menyudahi pendakian kami di Gunung Gede. Lagi dan lagi aku berada di barisan paling akhir karena aku harus memastikan semua kawan-kawanku dalam kondisi baik. Persis di depanku adalah Regita, Zaki, dan Ariel yang berjalan beriringan sembari memastikan bahwa kondisi Regita akan tetap baik-baik saja hingga turun nanti. Perjalanan turun dimulai. Di sepanjang perjalanan kami semua hening. Mungkin karena memang kami sudah sangat kelelahan, ditambah lagi kondisi Regita saat itu cukup mengkhawatirkan, sehingga kami tidak sempat saling melempar candaan satu sama lain. Hari mulai beranjak petang ketika kami berjalan. Ya wajar saja, kami baru memulai perjalanan turun tepat di jam 4 sore, sementara langkah kaki kami benar-benar pelan sehingga tidak heran jika malam pun seakan-akan berjalan lebih cepat dibandingkan dengan biasanya. Pikiranku kacau saat itu karena terus memikirkan ucapan Regita yang tidak masuk akal. Aku berpikir apa masih belum cukup semua kejanggalan yang aku alami selama pendakian ini. Apakah keganjilan ini akan berlangsung hingga kami tiba di base camp nanti? Aku berharap semua akan baik-baik saja. Kalau misal capek kita break aja, jangan memaksakan diri pokoknya. Masih aman kok. Kami terus berjalan. Perjalanan kami menuju pos 2 berjalan mulus tanpa adanya hambatan sedikit pun. Aku juga tidak menjumpai kejanggalan apapun. Suara makhluk lain pun tidak kami dengar. Kami tiba di pos 2 saat hari sudah gelap. Di pos inilah kejadian mengerikan yang tidak akan mungkin bisa aku lupakan terjadi. Kejadian yang membuat bulu kuduku merinding tak karuan. Kejadian yang benar-benar membuat kami semua merasakan rasa takut yang cukup hebat.
Aku tidak akan mungkin bisa melupakan kejadian di pos 2 ini. Saat kami memilih beristirahat sejenak di pos 2, tiba-tiba saja Regita diam terpaku, bengong tidak karuan. Ia melihat ke arah sisi kanan dan juga kiri sekitar pos 2, dan secara tiba-tiba Regita menjerit ketakutan. Kami semua langsung mengerubungi Regita. Kami berusaha menenangkan Regita dan kami juga berusaha merahasiakan kejanggalan dalam diri Regita. Karena kami tidak ingin kawan-kawan perempuan yang lainnya parno dengan kejanggalan yang terjadi dalam diri Regita. Kami tidak ingin membuat kawan-kawan lain khawatir. Akhirnya aku meminta Iqbal untuk memandu kawan-kawan lainnya untuk jalan lebih dulu dengan jalan yang cukup pelan. Sementara aku, Zaki dan Ariel berusaha menenangkan Regita yang saat itu sedang mengamuk dan terus menjerit. Istighfar, Kit, istighfar. Mereka terus ngikutin kita. Regita terus-menerus mengucapkan mereka terus mengikuti kita karena merasa ada yang janggal. Aku dan kedua kawanku yang lain akhirnya mencoba menolong Regita dengan terus membacakan ayat-ayat Al-Quran yang kami bisa untuk mengusir makhluk-makhluk yang terus membayang-bayangi diri Regita. Malam itu menjadi malam yang cukup menegangkan bagiku dan kawan-kawan yang lain. Malam yang tak hanya menegangkan melainkan juga menjadi malam yang begitu panjang karena kami dihadapkan dengan hal mengerikan yang saat ini kami alami. Ada yang ngikutin aku di belakang. Ada kuntilanak. Ada kuntilanak bilang ke Zia dan Kintan. Mereka juga diikuti makhluk-makhluk itu. Beritahu mereka untuk baca ayat Al-Quran. Saat itu Regita memang sedang dalam bayang-bayang makhluk mengerikan yang terus mengintainya. Namun ia tidak sampai kerasukan karena ia berusaha terus-menerus mengontrol dirinya dan membentengi tubuhnya dengan bacaan ayat Al-Quran yang dia bisa. Meskipun ia tidak henti-hentinya terus menjerit tak karuan. Karena tidak ingin Zia dan Kintan mengalami kerasukan akibat makhluk yang mengikuti mereka, akhirnya aku meminta Zaki menyusul keduanya untuk memberitahukan perihal apa yang dilihat oleh Regita. Meskipun aku dan yang lainnya tidak melihat secara langsung apa yang dikatakan oleh Regita, namun kami percaya dengan semua ucapan Regita karena memang mata batin Regita sebelumnya memang sudah terbuka, sehingga ia begitu peka dengan hal-hal gaib yang berada di sekitarnya. Aku pun baru tahu setelah Regita memberitahukannya padaku tentang mata batinnya yang ternyata sudah terbuka bahkan sejak pertama kali menginjakan kaki di Gunung Gede ini. Zaki bergegas pergi dan memberitahukan Zia dan juga Kintan. Keduanya nampak syok saat pertama kali Zaki memberitahu mereka, namun mereka tetap mau mengikuti apa yang diucapkan oleh Zaki. Sebab mereka pun tidak ingin mengalami hal buruk di dalam perjalanan turun ini. Mereka ingin semuanya baik-baik saja meskipun tidak dipungkiri jika raut wajah ketakutan benar-benar tergambar dengan jelas dari wajah keduanya. Setelah Regita mulai sedikit tenang, aku mengajak dia kembali melanjutkan perjalanan. Sebab rasanya tidak akan aman jika kami terus berada di Gunung Gede. Sebab di tebet itu terus-menerus mengikuti langkah kaki kami. Regita pun mengikuti apa yang aku ucapkan dan kami pun mulai kembali berjalan. Tiba-tiba saja Regita berhenti dan ia menangis terseduh-seduh seraya berteriak dengan teriakan yang begitu kencang. Ternyata sosok demit kuntilanak yang sedari tadi mengikuti Regita tiba-tiba berdiri di hadapannya hingga membuat Regita syok ketakutan. Istighfar, Kit, baca semampu kamu. Aku terus berusaha menenangkan Regita meskipun aku sendiri benar-benar merasa ketakutan. Namun paling tidak aku adalah laki-laki yang masih bisa mengontrol emosiku sendiri. Sementara Regita tentu akan sulit mengontrol semuanya. Regita terus membaca ayat-ayat Al-Quran yang ia bisa. Begitupun denganku dan juga kawan yang lainnya. Di sepanjang perjalanan kami tak henti-hentinya melantunkan ayat Al-Quran. Benar saja, setelah Regita memberitahu kami jika makhluk mengerikan itu berada tepat di hadapannya, aku mencium bau aroma melati yang begitu menyengat. Aku juga mencium bau bangkai dan bahkan bau amis. Rasanya semua aroma tak sedap itu berhasil membuat perutku benar-benar mual dan tidak sanggup menahan aroma yang menyengat itu. Kami kemudian melewati sebuah tempat bekas silter seperti bangunan. Regita bilang kalau saat melintasi tempat itu kita semua harus mengucap permisi karena banyak sekali sosok-sosok pendaki gentayangan yang terus-menerus meminta tolong kepada Regita.
Karena Regita perlahan-lahan mulai bisa mengontrol dirinya sendiri, alhasil aku meminta Regita dan kedua kawanku yang lain untuk mempercepat langkah guna menyusul kawan-kawan yang lain agar kami semua tetap berada dalam rombongan yang sama dan tidak terpecah belah. Kami akhirnya berhasil menyusul kawan-kawan yang lain dan kini kami berjalan beriringan menuju base camp dari pos 2. Usut punya usut, kuntilanak yang dari awal mengikuti Regita nyatanya masih belum pergi juga. Ia seakan-akan menunjukkan sikap jika ia ingin selalu berada di dekat Regita. Aku yang mendengarnya langsung dari Regita pun merinding seketika. Sesampainya di pos pertama saat itu kondisi benar-benar sunyi. Kami adalah rombongan pendaki terakhir yang turun, sementara pendaki-pendaki lainnya sudah jauh di depan rombongan kami kala itu. Tiba-tiba saja Adil keceplosan mengucapkan satu hal yang sontak berhasil membuat kawan-kawan lainnya menoleh keheranan. "Masih ngikutin gak, Git?" Alhasil semua orang parno sesaat setelah mendengar ucapan Adil. Kini semua kawan-kawan yang lain akhirnya tahu jika sedari awal rombongan kami diikuti oleh makhluk-makhluk mengerikan yang ada di Gunung Gede. Gita pun mengatakan padaku dan juga Adil jika kami masih diikuti oleh mereka. Gita juga berkata jika ada bagian dari makhluk-makhluk itu yang mau pulang di Batu Gede. Maksudnya yang ngikutin kami semua ada yang hendak pulang ke tempatnya di Batu Besar dekat pos, dan kami dilarang olehnya untuk menginjak batu. Memang kenapa kalau kita sampai menginjak batu itu, Git? Bisa jadi kita semua tidak akan pernah bisa pulang. Semengerikan itu. Kita tidak pernah tahu niat baik ataupun buruk makhluk-makhluk mengerikan di Gunung Gede, Ton. Maka dari itu kita hanya perlu untuk mawas diri. Kalau gitu kita benar-benar harus bisa jaga sikap dan jaga ucapan di sepanjang perjalanan turun ini. Terlebih lagi mereka masih ada di belakang kita dan terus mengintai pergerakan kita. Apa sebelumnya kita buat salah ya, Git? Makanya mereka semua terus-menerus ngikutin kita. Entahlah, kita harus berbanyak doa jangan sampai terjadi hal buruk pada rombongan kita. Sepanjang perjalanan turun, kami memilih terus membaca ayat-ayat Al-Quran untuk menepis semua hal buruk yang bisa saja terjadi pada kami. Kami berharap bisa kembali segera ke base camp Gunung Gede. Memang benar, ternyata ada batu besar sama persis seperti yang dimaksud oleh Regita. Padahal sebelumnya Regita mengatakan jika batu itu cukup jauh dari tempat kami berdiri waktu itu. Batu itu memang benar-benar besar dan sangat epik. Orang yang memiliki kelebihan pasti akan tahu makhluk-makhluk seperti apa yang berada di batu besar itu. Saat melewati batu besar itu kami semua hening karena kami tahu ada banyak sekali makhluk mengerikan di batu besar itu. Meski kami sendiri tidak melihatnya secara langsung, hanya Regita yang tahu betul makhluk-makhluk mengerikan yang berada di batu besar itu. Kita nggak lagi ada di dimensi mereka kan, Ton? Semoga aja enggak, Zak. Jujur aku juga merinding. Agak kapok deh aku, Ton. Udahlah, jangan berpikir begitu. Aku yakin kita semua akan selamat. Kenapa sih Regita harus bisa ngeliat setan? Kan jadi ngeri gini. Jangan bilang gitu. Kalau Regita nggak kasih tahu ke kita perihal apa yang dilihatnya, justru kita nggak akan pernah mawas diri. Beruntung ada Regita di tengah-tengah kita. Tapi kan kita harus dihantui rasa takut, Ton. Kita hanya harus bertahan untuk beberapa waktu saja kok. Semua pasti aman. Aku berusaha meyakinkan Zaki jika semuanya akan tetap baik-baik saja. Aku tidak ingin Zaki justru berpikiran buruk ke Regita hanya karena Regita mampu melihat banyaknya makhluk mengerikan di sekeliling kita. Bagaimanapun juga di dalam satu kelompok kami harus satu suara dan tidak boleh ada yang saling menyalahkan di antara kami. Sebab pendakian tidak semudah itu dan tidak bisa dianggap sepele begitu saja. Zaki pun paham dengan apa yang aku ucapkan. Kami terus berjalan di sepanjang perjalanan. Aku terus mencium aroma tak sedap yang entah asalnya dari mana. Namun aku terus berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku yakin itu. Selepas melewati batu besar, Regita kemudian memberitahukan kepada kami jika di depan sana ada pohon jengjing. Di sana ada juga yang mau pulang. Sosok itu adalah sosok yang terus-menerus berada di belakang Kinan dan mengikuti Kinan.
Dan benar saja, di depan ada pohon jenjing yang sangat besar. Kami berhenti sebentar dan berjalan kembali saat Regita menyuruh kami berjalan. Aku terheran-heran dengan semua hal yang diucapkan oleh Regita. Sepertinya memang kami berada di dalam dimensi mereka. Hingga satu persatu makhluk yang sebelumnya mengikuti kami pulang ke tempat singgahnya. Dan anehnya Regita bisa tahu persis di depan sana, padahal kan kami belum melewati tempat-tempat yang dimaksud oleh Regita. Karena Regita terus mengatakan tempat-tempat tak masuk akal satu persatu, akhirnya aku terus bertanya-tanya dalam diriku sendiri, tempat apa lagi yang akan kami jumpai setelah ini dan kapan kami bisa lepas dari belenggu makhluk-makhluk mengerikan yang terus-menerus membuntuti kami tanpa henti. Masih banyak makhluk yang ada di belakang kita, Kagit. Masih banyak, Ton. Setelah ini ada banyak makhluk bandel yang enggan untuk kembali ke rumah mereka. Mereka bilang jika mereka ingin ikut kita sampai bawah. Mendengar itu semua aku merinding. Rasanya malam ini benar-benar panjang. Kami terus-menerus mengantarkan makhluk-makhluk mengerikan yang terus membayangi perjalanan kami. Sementara di tengah rasa takut kami harus tetap berjalan, sebab jika kami memilih mundur, maka semuanya tidak akan kunjung selesai. Kita harus berani. Ingat, kedudukan manusia lebih tinggi dibanding makhluk-makhluk mengerikan itu. Ucapan Regita ada benarnya juga. Bukankah sudah sepatutnya kami semua berani menghadapi makhluk-makhluk mengerikan itu dan tidak dihantui rasa takut yang berkepanjangan? Aku pun memupuk rasa keberanianku dan berusaha tidak mengindahkan makhluk-makhluk mengerikan itu. Setelahnya Regita mengatakan jika makhluk yang mengikuti Zia akan pulang ke kebun lobak. Makhluk yang mengikuti Zia ini cukup bandel dan enggan untuk kembali ke asalnya. Ia bahkan ingin ikut bersama kami hingga sampai ke bawah nanti. Regita pun sempat bingung bagaimana cara untuk memaksa makhluk itu pulang ke kebun lobak tanpa terus-menerus mengikuti kami. Benar saja, di depan kami kemudian melewati kebun lobak. Saat berada di kebun tersebut, Regita tiba-tiba saja histeris. Sontak sikap Regita berhasil membuat kami semua kebingungan, sebab Regita terus berteriak histeris dan sulit untuk dikendalikan. Bahkan ia hampir kerasukan di kebun lobak. Karena ia sulit untuk mengontrol dirinya sendiri, akhirnya aku turun tangan untuk berusaha mengendalikan Regita. Git, kendaliin diri kamu, jangan sampai makhluk-makhluk itu menguasai kamu. Di bawah kakiku, Ton. Kamu kenapa, Git? Ada kepala kakek-kakek tepat di bawah kakiku. Regita benar-benar panik. Sontak aku pun juga syok. Bagaimana tidak? Ada kepala kakek-kakek tepat di bawah kaki Regita. Bukankah itu hal yang sangat-sangat mengerikan? Aku sendiri bingung harus berbuat apa karena memang aku tidak bisa berpikir jernih sesaat setelah Regita mengatakan itu. Ayo kita beranjak dari sini, Git. Gak semudah itu, Ton. Tubuh kakek itu ada di depanku sekarang, sementara kepalanya terpisah dan berada tepat di bawah kakiku. Kita gak mungkin bisa pergi begitu aja, pasti sulit. Terus kita harus berbuat apa? Gak mungkin kan kita diam aja, Kit. Tiba-tiba saja Amel mendekat ke arahku dan juga Regita. Ia lantas memberikan kalung taring babi miliknya ke Regita. Pakai ini untuk jaga-jaga. Ini apa, Mel? Pakai aja. Namun setelah Regita memakai kalung itu, justru hal buruk lainnya datang begitu saja. Suasana semakin mencekam karena penunggu kalung milik Amel marah besar akibat kalungnya dipakai oleh orang lain dan bukan dipakai oleh Amel sendiri. Munculnya seorang kakek-kakek tua lain di dekat Regita. Ia lantas berbicara dengan bahasa Sunda kepada Regita. Namun Regita tidak tahu maksud dari perkataan sang kakek, sebab Regita memang tidak bisa berbahasa Sunda. Alhasil aku berusaha membantu Regita dengan menerjemahkan semua ucapan yang dilontarkan oleh sang kakek yang diucapkan ulang oleh Regita. Uniknya, kata Regita, sang kakek bisa mendengar apa yang kami ucapkan dan bahkan ia bisa melihat keberadaan kami semua. Namun aku dan yang lain tidak bisa melihat ataupun mendengar perkataan sang kakek, dan yang bisa tahu hanyalah Regita seorang. Sang kakek bilang jika kalung yang diberikan oleh Amel dan sekarang dipakai oleh Regita adalah kalung milik cucu yang dijaganya. Ini kalung cucu saya. Kenapa orang lain yang pakai? Kalau cucu saya kenapa-napa bagaimana?
Aku mencoba menerjemahkannya dan meminta Regita menjawab ucapan sang kakek atas tuntutannya. Permisi kek, kami mah gak tahu, maafin ya. Di antara kalian ini ada cucu saya. Siapa kek cucunya? Amel. Kebetulan sesaat setelah memberikan kalung miliknya ke Regita, Amel langsung pergi ke belakang. Itu artinya penunggu kalung itu adalah penjaga Amel. Mungkin telah terjadi pergesekan di antara makhluk-makhluk di Gunung Gede dengan penjaga Amel itu, sehingga hal ganjil beberapa kali terjadi. Di sepanjang pendakian ini, meskipun tidak dipungkiri mungkin memang ada sikap atau perkataan rombongan kami yang mungkin keliru di sepanjang pendakian kami, hingga kami turun saat ini. Aku kemudian memanggil Amel untuk mendekat ke arahku dan juga Regita. Aku menanyakan segala hal tentang penunggu kalung yang Amel berikan ke Regita, dan ternyata selama ini Amel sendiri pun tidak tahu menahu perihal kakek tua penjaga kalungnya. Memang benar kalung itu adalah kalung pemberian kakek buyutnya, namun ia sendiri tidak sadar jika selama ini ada yang jaga dirinya dari hal-hal buruk. Tapi aku yakin sosok yang ada di dalam kalungku tidak akan berbuat jahat, sebab kakek buyutku dulu adalah orang yang begitu baik. Jadi aku bisa pastikan kakek justru akan menyelamatkan kita dari mara bahaya dan amukan makhluk-makhluk mengerikan yang ada di Gunung Gede. Saya tidak akan mengganggu. Saya bakal ngejaga, soalnya banyak yang jahil di sini. Itu artinya kita bisa percayakan keselamatan kita kepada penunggu kalung Amel. Semoga semuanya baik-baik saja. Saya mah ngejaga sampai jembatan, soalnya banyak yang jahil di sana. Kalau sudah melewati jembatan, kalung ini dikasih lagi. Iya, makasih kek. Nanti kami akan kembalikan lagi. Kami juga sempat mendapatkan pesan dari sang kakek kalau kami melewati jembatan panjang di depan, kami wajib mengucapkan kata permisi sebagai bentuk hormat kami kepada makhluk-makhluk penghuni yang ada di sana, sehingga kami bisa lepas dari dimensi mengerikan yang saat ini sedang kami lewati. Akhirnya kami berhasil melewati jembatan itu, dan sesaat setelahnya kalung yang dipakai Regita pun dikembalikan lagi pada Amel. Namun sesaat setelah melewati jembatan, nyatanya kami masih mendapatkan beberapa gangguan. Tiba-tiba saja Regita tersenyum sembari tertawa. Aku keheranan dan sedikit ketakutan, khawatir Regita sampai kerasukan. Kenapa, Git? Itu ada yang hajatan sambil jaipongan gitu di situ, lucu deh. Serem gak? Enggak tuh, yang joget-joget pada cantik kok. Padahal jelas-jelas tempat yang ditunjuk oleh Regita hanyalah hamparan kebun dan tidak ada keramaian apapun. Namun setelah Regita mengatakan jika makhluk-makhluk yang dilihatnya tidaklah jahat, aku jadi tidak begitu takut. Begitu juga dengan kawan-kawan yang lain. Kami terus melanjutkan perjalanan dan tiba-tiba Regita meminta kami semua berhenti dulu di sebuah tempat. Mereka minta calon pengantin di antara kita, sebab mereka menyukai salah satu lelaki yang ada di rombongan kita. Siapa? Tapi aman gak? Iqwil, Faris, sama Aril. Mereka sedang memandang ke arah 3 teman kita itu. Beruntung namaku tidak disebut. Mungkin karena memang wajahku tidak setampan itu kali ya. Sampai-sampai setan pun enggan untuk melirik ke arahku. Tapi aku merasa beruntung karena tampangku pas-pasan. Sampai akhirnya kami tiba di pos polisi hutan. Di situ ada pohon pisang dan Regita langsung melewatinya. Sesaat setelahnya, ia benar-benar merasa lega karena menurutnya disitulah gerbang keluar dari dimensi gaib yang ada di Gunung Gede. Kami kemudian turun ke base camp. Di base camp kami saling berbincang satu sama lain. Aku juga sempat bertanya pada Regita bagaimana awal mula mata batinnya sampai terbuka, dan dia bilang jika dulu mata batinnya sempat ditutup. Makanya sekarang ia pun sempat kaget ketika bisa melihat makhluk-makhluk mengerikan itu. Artinya mata batinnya kembali terbuka. Banyak sekali pembelajaran yang bisa aku dan kawan-kawan dapatkan di sepanjang perjalanan ini. Beruntung kami sangat solid, hingga kami bisa turun dengan selamat tanpa ada yang luka sedikit pun.
Sekian, dan terima kasih buat Alin Ambarwati yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.